Alhamdulillah, jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Birabbi qiyami la binafsi wala siwa fasyukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini masih menjaga kita, masih memelihara kita, yang sampai saat ini masih mengizinkan kepada kita untuk melaksanakan salat fardu berjamaah, yang sampai saat ini masih senantiasa memberikan kepada kita karunia-karunia yang bisa dirasakan oleh fisiknya kita dan juga karunia yang bisa dirasakan oleh hati kita. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang pandai bersyukur kepadanya, sehingga semua nikmat tersebut tetap Ia biarkan bersama kita dan Ia tambah nikmat-nikmat yang baru. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, detik demi detik selalu berlalu, jam demi jam juga selalu berjalan. Tidak pernah waktu ini berhenti. Namun terkadang kita yang menjadi berhenti. Waktu tidak pernah berhenti, tapi kita yang terkadang berhenti. Kenapa demikian? Ya mungkin karena bujuk rayunya syaitan, atau mungkin kita terlalu sibuk dengan dunia, atau mungkin kita masih kurang rakus dengan akhirat. Itulah yang membuat kita terkadang berhenti untuk mengejar ridhonya Allah. 24 jam Allah beri kepada kita secara percuma pada setiap harinya. Tapi mungkin di antara 24 jam tersebut, sepertiga darinya pun mungkin tidak sampai yang kita gunakan untuk mengejar akhirat. Itulah yang saya maksud terkadang kita itu berhenti, artinya berhenti untuk memanfaatkan waktu dengan cara yang terbaik. Mungkin kita terdistraksi dengan handphonenya kita, sibuk di WhatsApp, lihat YouTube iseng-iseng, tahu-tahunya tidak cukup 5 menit, 30 sampai 40 menit, atau bahkan mungkin sampai 1 jam. Belum lagi yang lain-lain. Itulah yang membuat kita itu terdistraksi dari tujuan asal kita ini dihidupkan oleh Allah, yang memang berlalu begitu saja, tidak menjadi hal yang mungkin terlalu berarti buat kita, tapi nanti setelah kita meninggal itu akan menjadi penyesalan yang sangat dalam. Sekarang kita ngomong nih, mengingatkan diri kita akan hal tersebut, tapi tetap belum sepaham nanti setelah kita meninggal. Kalau sudah meninggal tuh baru benar, udah terasa betul nyesalnya. Bukan sekedar teori yang kita dengar atau yang kita sampaikan, tidak, tapi benar-benar kita mengalami kepahitan yang sangat berarti, yaitu adalah betapa banyak waktu yang berlalu tapi tidak diisi dengan hal yang bisa menambah derajat kita di sisi Allah nanti ketika kita meninggal. Bayangkan Pak, kalau kita ngobrol 1 jam itu,
tidak banyak bahasannya. Atau kita nonton televisi 1 jam itu, 1 film belum selesai. Iya. Atau kita lihat YouTube 1 jam itu, masih banyak video yang belum kita lihat. Baru sedikit yang kita lihat itu, 1 jam. Tapi kalau 1 jam itu digunakan untuk ibadah, rasanya kelamuan nih. Baca Quran 1 jam, udah lama nih 1 jam. 1 jam untuk Quran kelamaan. Tapi kalau untuk YouTuber 1 jam masih kurang. Nah itulah jadi intinya. Dari sini kita memahami bahwa kalau kita ingin waktu kita berkah, banyak-banyak gunakan untuk ibadah. 2 jam itu terasa banyak. Tapi kalau kita sering menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia, 2 jam itu tidak jadi apa-apa. Iya. Terasa sebentar maksudnya. Bukan artinya tidak dapat pahala, jelas. Kalau kita tidak ibadah di 2 jam itu tidak dapat apa-apa dari pahala. Tapi 2 jam itu akan terasa singkat sekali. Karena kita tidak gunakan untuk ibadah. Tapi kalau untuk ibadah, 2 jam akan terasa lama. Itulah bukti bahwa ibadah yang kita lakukan di saat hidup, itu akan membuat waktu kita menjadi berkah. Lah bagaimana kalau ada orang bangun tidur langsung ibadah, langsung habisnya ke masjid lagi, terus ke rumah lanjut ibadah, terus ibadah lagi, terus selalu dilanjut dengan ibadah. Satu harinya itu lama bener terasa itu. Lama bener, udah banyak ibadah yang dilakukan. Boleh sekali-sekali ya. Kita gunakan waktu ini lebih banyak untuk ibadahnya ketimbang untuk yang bukan ibadahnya. Kita kan kerja, cari uang. Jangan lepas mulut zikir. Coba. Kalau memang kerjaan kita itu bukan sales, Pak. Kalau sales kan harus ngomong. Tapi kalau bukan sales, ya insya Allah dalam aktivitas harian kita bekerja, mulut kita minimal masih bisa digunakan untuk zikir. Terus, jangan putus. Kecuali masuk toilet, tapi hati kita tetap. Itu sampai ke malam, Masya Allah. 1 hari itu terasa lama betul. Nah itulah yang akan membuat hidup kita lebih berarti. Mudah-mudahan tidaklah ajal menjemput kecuali kita sudah bisa menikmati hidup dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan juga diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ini suka merhatikan Pak sebagian santri ya. Mereka itu bangun tidur tahajud. Tidak punya handphone mereka Pak. Tidak punya televisi mereka. Yang mereka pegang itu Al-Quran, kitab, buku yang sifatnya yang bukan agama pun mereka tidak pegang. Jadi semuanya itu buku-bukunya Al-Quran, tuntunan zikir, kitab tasawuf, kitab fiqh dan lain-lain. Bangun tidur tahajud. Habis tahajud mereka ketika azan subuh, jawab azan subuh, habisnya lanjut lagi sholat sunnah fajar. Habisnya baca doa fajar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Terus lanjut ada doa fajar, cukup panjang. Itu doa hebat, luar biasa. Setelahnya Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta 40 kali. Setelahnya Ya Hayyu Ya Qayyum Ahil quluba tahya wa aslih lana al-a'mala fid dini wad dunya 18 kali. Terus subhanallah 10 kali. La ilaha illallah 10 kali. Terus 3 macam zikir lagi masing-masing 10, tutup ayat kursi baru qomat salat. Habis salat lanjut wirdul latif cukup panjang. Habis wirdul latif Hizb An-Nawawi cukup panjang. Habis itu surah Yasin. Habis itu lanjut belajar sampai pukul 7 kurang. Terus mereka bersih-bersih, siap-siap belajar lagi. Jam 8 lanjut belajar. Sampai jam 11 selesai belajar, istirahat sebentar, tidur. Zuhur sholat lagi, ada zikirnya lagi. Sholatnya berjamaah lagi. Habisnya tadarus Al-Quran sampai 1:30. Habisnya makan sebentar, terus istirahat lagi. Panjang Pak. Capek gitu akhirnya.
Jadi intinya sampai akhir, sampai ke malam itu ibadah, belajar. Nanti sore ada olahraga baru. Sampai malam belajar lagi, itu penutup kegiatan, belajar bersama jam 9 malam sampai jam 10 malam. Itu kita lihat, ya Allah, tidak punya handphone, tapi tenang mereka itu menjalani harian mereka. Nikmat, ibadah semua. Jadi memang kalau kita ini ingin merasakan hidup yang nikmat, ya, itu sebenarnya jauh-jauh dari HP, satu. Terus jauh-jauh dari televisi, dua. Terus jauh-jauh dari orang-orang yang membuat kita itu lalai, tiga. Nah, selebihnya tinggal seperti apa kita mengatur harian kita dengan beribadah kepada Allah. Nikmat. Ibadah itu tidak mencegah kita untuk beraktivitas atau mencari nafkah, tidak. Akan tetapi kalau kita membiasakan ibadah sebanyak-banyaknya ketika menjalani harian, itu jadi cari nafkahnya yang menjadi tambah rapi, insyaallah. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau kita lihat banyak sahabat Nabi yang hidupnya susah, tapi mereka tidak merasa susah. Sebab hati mereka, bahasa Palembangnya lepur, Pak. Hati mereka bahagia. Nah, kalau sekarang nih tidak kasih duit, pening pala kita. Ngapo? Soalnya kanan kiri sibuk bergaya. Kalau kita tidak punya uang, tidak sama cak uang, itu jadi beban. Nah, itulah anehnya kita. Ya, kalau orang cuma bisa makan saja, Pak, susah hatinya. Ngapo? Cuma cukup buat makan duit, aku tidak bisa nabung. Cuma cukup buat makan, aku tidak bisa ganti kendaraan. Itu yang jadi masalah. Tidak bisa nabung, tidak bisa ganti kendaraan, tidak bisa melebarkan rumah, itu jadi masalah semua. Tuntutan hidupnya tinggi. Apalagi kita ini yang hidup di kota. Nah, beda kalau hidup di desa mungkin. Jadi tuntutan gaya itu tidak terlalu hebat. Masya Allah, itulah yang membuat kita itu sibuk mencari jalan keluar, bagaimana caranya aku bisa seperti orang banyak, atau bahkan menjadi orang yang lebih hebat ketimbang orang banyak dari segi dunia. Akhirnya ibadahnya kurang, otaknya cuma digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu dan penting untuk difikirkan. Masya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita duduk di masjid, setidaknya insya Allah kita ingat Allah. Kita mendengar firman Allah, kita sholat berjamaah menghadap Allah. Setelahnya kita berzikir, kita belajar agama lagi. Insya Allah inilah yang akan membuat kita tidak terlalu nyesel-nyesel banget di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung saat ini kita masih bulan Rajab, maka ada baiknya sedikit kita akan membahas masalah fadilah istighfar. Istighfar itu diambil dari akar kata yang berbunyi istaghfara yastaghfiru istighfaron, yang artinya meminta ampun kepada Allah. Istighfar ini amalan harian. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengabarkan kepada kita, wallahi inni la astaghfirullah fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Kata beliau, demi Allah, setiap hari saya meminta ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain beliau menyebutkan 100 kali. Intinya beliau itu beristighfar kepada Allah setiap hari 70 sampai 100 kali. Nah, kira-kira Pak, ngapo sih Nabi itu istighfar terus ngabarkan? Giliran ibadah-ibadah yang lain sepertinya tidak ada Nabi ngabarkan. Nah, ada sabda Nabi yang mengatakan, demi Allah, setiap malam saya tahajud sekian rakaat. Tidak ada. Tidak pernah kita dengar ya, sepertinya memang tidak ada. Atau sesungguhnya saya setiap hari membaca Al-Quran sekian surah. Tidak ada. Setiap hari saya lakukan duha sekian rakaat. Sepertinya tidak ada. Tapi ketika istighfar, ngapo Nabi kabarkan ke kita?
Otomatis itu menjadi tamparan untuk kita yang notabene sebagai manusia biasa. Jadi Pak, kalau bahasa kita aku ni maksum, tidak punya dosa, tapi minta ampun 70 kali, kadang-kadang 100 kali. Nah, cak mana kamu mikir? Ada, cak mana kamu berpikir makanya aku baik yang tidak punya dosa, istighfar setiap hari, tidak lepas. Nah, kalian pikir tinggal sudah. Bandingkan aku dan kalian, aku saja istighfarnya sekian. Kalau kalian ya terserah, pikirlah pokoknya, gunakan otak. Begitu, kurang lebih itu yang kita pahami. Makanya Nabi itu ngabarkan kepada kita untuk jadi renungan. Ya salam, Rasulullah manusia maksum, bahkan Nabi yang paling hebat, pemimpin para anbiya, pemimpin para rasul, istighfar. Loh, gimana aku manusia biasa yang seringkali ada khilafnya, ada lalainya. Jadi intinya istighfar itu adalah amalan harian. Tapi kalau Rajab tiba, nih sekarang kita berada di tanggal 18 Rajab tadi siang. Masuk waktu maghrib sudah tiba tanggal 19 Rajab. Hanya tinggal 11 hari lagi saja jatah kita dari bulan ini. Maka kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bertobat kepada Allah. Karena Rajab adalah syahrul taubah, bulan taubat. Dan Rajab adalah syahrul istighfar, bulan istighfar. Istighfar amalan harian. Tapi ketika Rajab, maka istighfarnya kita mesti kita tambah lagi. Menjadi momen kita lebih banyak lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami pengalaman terpahit di dalam hidup. Pengalaman terpahit itu Pak ya di dalam hidup bukan ketika kita ngutangin orang terus orangnya ngilang, bukan. Ngutangin uang Pak, terus yang diutangi ngilang, itu pahit itu. Lebih pahit lagi orang ngutang ke kita, terus kita tagih, marah ditagih, lebih pahit lagi. Itu semua pengalaman pahit. Butuh makan tapi tak ada uang, itu pengalaman pahit. Tapi ada yang lebih pahit dari semua itu, apa? Saat kita meninggal, ajal datang menjemput, malaikat maut ngedatengin kita, ternyata di saat itu masih ada dosa kita. Nah, itulah pengalaman hidup terpahit. Jangan sampai kita mengalaminya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kalau kita meninggal ternyata masih ada sisa dosa yang belum kita istighfari, itu pahitnya itu. Tidak ada penguluran waktu sedikit pun untuk kita bersiap. Makanya kita butuh istighfar dan membersihkan diri setiap hari dari dosa. Karena setiap hari mungkin kita melakukan dosa. Tidak dosa fisik, dosa hati. Dosa fisik Allah benci, tapi dosa hati lebih Allah benci lagi. Ada orang tidak nyentuh dosa Pak, tapi dia bangga hati gara-gara itu. Salatku 5 waktu di masjid, bacaan Quranku setiap hari tak lepas, zikirku insyaallah banyak, ibadahku insyaallah lah aman. Tidaklah aku seperti tetangga aku si Fulan itu, ke masjid bepayan yang diajak, ngecilkan orang, membesarkan dirinya. Dia bagus secara casing, tapi hatinya tidak beres, Allah benci kepadanya. Dosa itu tidak kelihatan bermaksiat. Jadi subhanallah, intinya ma yasa'una illa afullah. Tidak akan pernah membuat kita itu lega hati kecuali rasa maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ibadah kita yang banyak bikin kita lega. Bukan karena kita berhasil meninggalkan berbagai macam maksiat bikin kita kepedean untuk bisa merasa pantas untuk masuk surga. Enggak. Rasa maaf dari Allah itu yang kita butuhkan. Karena mungkin ada kesalahan yang tidak kita sadari, sedangkan kesalahan tersebut sudah kita lakukan. Wal'iyadzubillah. Kata Nabi,
siapa yang membaca istighfar atau sayyidul istighfar di pagi hari, maka kalau dia meninggal di hari itu, dia akan masuk surga. Dan kalau dia membaca sayyidul istighfar itu di malam hari, ternyata dia meninggal di malam itu, dia pun insya Allah akan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena istighfar itu membersihkan diri kita dari dosa. Kalau sudah dosa tidak ada, walaupun amal soleh kita tidak banyak, maka tempat kita insya Allah adalah surga. Anak-anak kalau meninggal, yang usia 3 tahun, 2 tahun, atau bulan-bulanan baru usianya, itu kalau meninggal mereka kan di surga kan? Iya, masuk surga. Kenapa? Oh, masih kecil meninggalnya. Bahkan bisa jadi celengan untuk orang tuanya, pemberi syafaat. Kenapa mereka itu masuk surga? Amal ibadah apa yang sudah mereka lakukan? Tidak ada. Nah, ngapa masuk surga itu? Sholat belum pernah, sedekah belum pernah, puasa belum pernah, haji umroh apalagi. Kok masuk surga? Karena mereka bersih dari dosa. Itu alasannya. Nah, itulah kalau kita bisa menjadikan diri kita ini bersih dari dosa, walaupun amal ibadah kita tidak banyak, insya Allah surga yang akan kita dapat. Rasulullah mengajarkan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar itu, sayyid itu artinya pemimpin. Istighfar ya istighfar. Apa bacaannya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu bacaan sayyidul istighfar. Boleh kita lihat di Google, ada, ketik bacaan sayyidul istighfar, nanti nongol. Baca 1 kali di pagi hari, baca juga 1 kali di malam hari. Insyaallah jadi jaminan untuk kita. Kalau Rajab ini tiba, baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, baca 70 kali setelah subuh, 70 kali lagi setelah pelaksanaan sholat maghrib atau sholat isya. 70 kali. Itu amalan khusus di bulan Rajab ini. Jadi istighfar adalah amalan penting. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selain istighfar ini bisa membersihkan kita dari dosa, istighfar ini juga bisa membuat kita menjadi orang yang beruntung. Karena ketika kita itu bersalah, kita melakukan dosa, Allah kan murka. Dan yang bisa melunturkan dosa tersebut adalah permohonan maaf kita kepada Allah, permintaan ampun kita kepada Allah, ya istighfar intinya. Kalau kita minta maaf, kalau kita minta ampun, maka amarah Allah pun akan menghilang, memudar, tidak marah lagi. Bahkan Allah ketika kita bertobat kepadanya, Ia akan mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sering bertobat. Ketika Allah cinta kepada orang tersebut, maka tentu orang tersebut akan menjadi orang khusus bagi Allah. Di saat itulah berbagai macam keberuntungan insya Allah Allah beri kepadanya. Kesulitan di dalam hidupnya bukan statusnya azab, akan tetapi sebagai ujian yang akan terus mengangkat derajatnya di sisi Allah. Kalau dia berdoa, Allah akan mengijabah permohonan-permohonannya. Nah, ada Pak wong lidahnya asin, Pak.
angkat tangan, minta ini, minta itu, dapat. Cepat atau lambat. Tidak harus langsung kadang-kadang doa yang mustajab itu. Ada momennya. Tapi intinya ada orang yang mustajab doa. Kenapa? Ya mungkin itu di antara amalan yang sering dilakukan apa? Sering taubat. Sering minta maaf sama Allah. Sehingga Allah itu tidak sempat murka kepadanya. Dia lakukan dosa, Allah marah tuh ke dia. Habisnya istighfar, habisnya dia taubat. Jadi dalam artian orang seperti itu tidak sempat dimurkai oleh Allah dalam waktu yang lama. Yang ada taubatnya makin banyak, dan sering taubat, Allah cintai orang tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang lazim dan selalu membaca istighfar, Allah akan memberikan baginya jalan keluar dari segala macam kesulitan. Dan Allah Ta'ala akan memberikan solusi dari segala keruwetan yang ada di dalam pikirannya. Jadi kalau sumpek, Allah hilangkan sumpeknya. Kalau dia itu merasa sempit, maka Allah akan berikan kelapangan. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga sebelumnya. Kalau galak sumpek, istighfar jadi simpelnya. Ada kadang-kadang orang tidak tahu alasan apa, tiba-tiba dia gelisah, tiba-tiba dia sumpah. Itu kadang-kadang efek dosa itu. Kadang sumpah tidak tahu ngapalah rasa nyurungsing pikirannya. Bingung apa dialah sebabnya. Mungkin itu karena dosa yang pernah kita lakukan dan belum sempat kita istighfari. Istighfar, minta ampun sama Allah. Kita ini nyadar diri. Manusia yang bukan nabi, bukan rasul, seringkali lakukan kesalahan. Allah tahu. Tidak ada satupun kesalahan yang kita lakukan yang Allah tidak ketahui. Tidak ada itu. Allah tahu. Cuman dasaran Allah itu maha rahman. Allah itu maha rahim. Tak Allah adab kita, tak langsung Allah sengsarakan kita. Tapi ada rambu-rambunya untuk menjadi peringatan. Apa diantaranya? Itu rambu-rambunya itu tadi. Kadang-kadang dalam bentuk sumpek, rasa rungsing, suntuk, rasa nyumut tak bagus lagi. Mbak tasbih, astagfirullah, 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 ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Banyak salah, ibadah kurang, tapi kendak banyak. Ya kan itu kita kan, dosanya banyak, ibadahnya sedikit, tapi kendaknya yang banyak, bukan istighfarnya. Iya, banyak kendak. Pengen ini, pengen itu, angkat tangan pede, minta sama Allah, ya Allah, beri aku rezeki luas. Ya Allah, naik ke magamaku. Ya Allah, berikan aku cinta darimu. Ya Allah, nanti dulu. Dosa tuh, minta ampunan dulu sama Allah. Kalau kita sudah minta ampun kepada Allah, bersih dari dosa, itu tidak perlu kita nak berdoa, Allah beri apa yang kita mau. Iya, Allah beri. Inilah kata Nabi, ala ukhbirukum bidawaikum wa dawaikum. Mau tak kalian aku berikan informasi mengenai penyakit kalian dan apa obatnya? Mau tahu apa penyakit kalian dan apa obatnya? Sahabat bilang, ya Rasulullah, tentu kami mau. Akhirnya kata Nabi apa? Inna da'akum adz-dzunub wa dawa'uhul istighfar. Penyakit kalian itu dosa. Obatnya istighfar. Jadi penyakit tidak mesti dalam bentuk penyakit fisik. Intinya apa? Kerumitan di dalam hidup. Salat tidak khusyuk. Itu penyakit. Cinta dunia berlebih. Itu penyakit. Susah mencintai Allah dan Rasul. Itu penyakit. Malas baca Al-Quran. Itu penyakit. Tidak betah di dalam masjid. Itu penyakit.
suka benci kepada orang lain, itu penyakit. Susah punya rasa yakin kepada Allah yang tinggi, tidak bisa tawakal, itu penyakit. Macam-macam jadi penyakit kita nih. Nah, apa dia kata Nabi obatnya? Nah, penyakit itu sumbernya dari mana? Dari dosa yang kalian lakukan. Apa obatnya? Istighfar, minta ampun sama Allah. Boleh kita ingat-ingatlah dosa apa be yang pernah kita lakukan, atau bahkan wal'iyadzubillah, dari dulu ada dosa yang kadang kita lakukan sampai sekarang masih susah melepaskannya. Nah, ngapo pacak bertahun-tahun tegawe itu tuh bali lagi ngapo? Tidak yakin apa Allah tuh melihat? Tidak yakin apa janji Allah dalam Quran yang maksiat kena azab? Begitu kan? Tidak juga kunjung taubat, apa tidak yakin bahwa taubat yang kita lakukan itu benar Allah terima? Jadi subhanallah, banyak penyakit mungkin di dalam hidup kita, dan ternyata sumber dan penyebabnya adalah dosa. Nabi njuk tahu resepnya apa, gratis, tidak bayar. Ini penyakit ini bakal dibawa sampai mati di akhirat, sampai penyakitan gara-gara penyakit ini. Ternyata obatnya luar biasa, kita dapat secara gratis, asal nyampe deh ke kita hadisnya. Apa kata Nabi? Al-istighfar, minta ampun kepada Allah. Naam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam masalah, ya, segala macam masalah di dalam hidup apapun, mungkin yang punya bini kadang-kadang ngebantah, atau punya anak kadang-kadang bandel, punya teman kadang-kadang mengganggu kita. Nah, itu sebenarnya penyakit galau itu kadang-kadang efek dari dosa. Ekonomi sulit ekonomi, ada be utang masih numpuk, misal cicilan masih ada, tidak kelar-kelar, itu mungkin efek dari dosa galau, itu penyakit. Nah, istighfar banyak-banyak sampai pada akhirnya kita dapat fadilah hadis ini, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah beri kita hati yang penuh rasa bahagia, dan Allah beri solusi dari berbagai macam kesulitan, dan Allah beri rezeki dari arah yang tak pernah terduga. Masya Allah, insya Allah hidup kita bahagia. Nah, kalau kita ini ingin hidup, kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, istighfar itu ya, di antara usaha kita untuk bisa merasakan bahagia di dalam hidup. Cobalah pahami betul standar kebahagiaan ala Nabi itu seperti apa. Kalau kita tidak paham itu, ujung-ujungnya standar bahagia kita ikut kepada orang banyak. Ruwet. Iya, ruwet. Kalau sudah standar bahagianya kita seperti kebanyakan orang di zaman ini, kusut, tidak senang hidup kita. Duit lah banyak, tidak senang juga. Tapi kalau kita ngerti betul standar kebahagiaan ala Nabi itu seperti apa, hidup sederhana pun bisa bahagia, apalagi kaya. ya, hidup sederhana pun bisa bahagia, apalagi mewah, begitu kan? Hidup mewah itu tidak haram, tidak haram. Nah, kalau kita bisa hidup mewah tapi pelit, nah itu baru tidak benar. Dan hidup susah itu sebenarnya tidak menyengsarakan. Tapi kalau hati kita menganggap itu sebagai kesengsaraan, lah itu yang jadi sulitnya bagi kita. Nah, tergantung persepsi kita masing-masing. Jadi standar kebahagiaan itu jangan ikut kepada orang banyak. Ikut be, kata Nabi apa? Dalam perkara dunia lihat bawah, dalam urusan akhirat lihat atas. Akhirat kita semewah-mewahnya, tapi standar dunia kita lihat ke bawah baik. Toh juga kalau ternyata kemewahan Allah beri, ya terima. Tapi tetap standar kita lihatnya bawah. Sebab sekaya apapun kita, kalau lihatnya masih ke atas, masih ngerasa miskin. Di atas awan ada awan lagi, di atas langit ada langit lagi, tidak kelar-kelar kan. Ujung-ujungnya umur habis duluan, akhirat belum ditata, nyesel.
Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau kita itu berdosa dan kita meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Selesai itu, tutup kasus. Ya. Kalau kita berdosa, setelahnya kita minta maaf kepada Allah, tutup kasus. Tapi kalau kita berdosa, namun tidak kunjung beristighfar dan meminta maaf kepada Allah, wah, ini kasusnya masih ini belum kelar. Belum kelar itu kasusnya. Cak mano jadi? Ada dua kemungkinan. Boleh jadi kalau Allah sayang kepada orang tersebut, Allah akan memberikan kesulitan di dalam hidupnya. Sebagai apa? Bentuk penebusan dosa. Makanya kadang-kadang untuk ngampuni dosa hamba itu Allah beri rasa sumpah di dalam hati seseorang itu. Bahkan ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dengan cara itu, Pak. Dalam riwayat ada dosa yang memang tidak akan diampuni oleh Allah kecuali setelah Allah memberikan rasa suntuk di dalam hati orang itu. Sudah dia merasakan kesuntukan itu, baru pudar dosa tadi. Iya, jadi intinya kalau Allah masih sayang kepada kita, ketika kita berdosa dan tidak minta maaf kepada Allah, namun Allah masih sayang kepada kita, Allah akan tetap menghapus dosa itu, namun dengan cara yang agak pahit. Apa? Diberikan kesulitan. Mestinya cair, urung cair. Mestinya dapat uang, dapat rezeki, tidak jadi dapat rezekinya. Dalam hadis ada, terkadang Allah sudah berencana untuk memberikan rezeki kepada seorang hamba, akhirnya orang tersebut bermaksiat, batal. Sebagai bentuk hukuman atas dosa yang dia lakukan. Selesai dosanya. Tapi kalau Allah tidak sayang kepada orang tersebut, dia lakukan dosa, dan istighfar, tambah Allah lemakkan hidupnya. Lajulah. Biar dosanya tetap ada, bahkan dia tidak terpikir untuk bertobat. Itu biasanya orang yang tidak beriman dapat perlakuan seperti itu dari Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah nyatakan walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya itu disebut di dalam Al-Qur'an sebagai istidraj. Lakukan dosa, istighfar tidak, taubat tidak, tapi hidup masih lancar, hidup masih makmur. Itu Allah telantarkan sebenarnya orang itu. Tidak Allah pedulikan, tak Allah tegur. Allah tak sayang lagi nih sudah. Sudah. Cak uang sudah nyingok uang mengit nih, dinasehati berkali-kali, tidak juga dengar. Sudah lagilah, tak nyingkul balik lah. Yang tadi ditegur, senang, tidak ditegur lagi. Oh, udah lepas. Tambah jauh, itu istidraj. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Dan mereka orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran kami, akan kami beri kepadanya istidraj atau penguluran. Diulur bae sudah kendaklah situ. Min haitsu la ya'lamun, dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Seperti ikan, Pak. Seperti ikan di awal-awal dia nyujud terus, ulur, jangan langsung tarik. Itu belum terlalu kuat itu cantolan si kail pancing itu ke mulutnya. Biarkan dulu. Tambah ditarik jauh. Udah cukup erat itu kail pancing di mulutnya. Baru saya hentakkan. Jauh tidak lepas lagi. Itu dalam hadis itu. Kalau Allah itu ingin mengazab seorang hamba, maka Allah akan ulur dia dalam perbuatan dosanya. Laju. Ladaslah. Saking banyaknya sudah akhirnya dosanya, baru Allah sentakkan sekalian. Tidak lepas lagi. Habisnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kita nak jadi yang mana? Ada 3 kan? Istighfar, melakukan dosa langsung istighfar. Melakukan dosa tapi tidak istighfar, itu ada 2 kemungkinan. Kalau Allah sayang, Allah hukum. Kalau tidak, Allah biarkan. Paling enak yang satu. Kalau bisa tidak ngawaikan dosa, tidak bisa. Tidak bisa. Jangan pernah kita kepedean, aku jarang lakukan dosa, tidak usah istighfar. Jangan kepedean. Ya, ada saja dosa yang terkadang kita lakukan. Bahkan kalau kita menduga dengan dugaan seperti itu dosa itu.
nganggep ayahku nih jarang berdosa. Itu tuh dosa, perasaan seperti itu ada dalam hati kita. Itu dosa yang membuat Allah murka kepada kita. Merasa suci, merasa bersih. Jadi tidak ada pilihan kecuali ngikut Nabi, setiap hari membaca istighfar. Mudah-mudahan tidaklah berlalu bulan Rajab ini kecuali bulan Rajab ini sudah menjadi wasilah perantara Allah membersihkan kita dari dosa yang pernah kita lakukan. Dan istighfar yang kita baca dan kita biasakan di bulan ini terus menjadi rutinan harian kita, kapanpun itu sampai nanti ajal menjemput dan kondisi kita di saat itu sudah bersih dari dosa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kalau ada salah kata maafkan. Pada Allah saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wa lakum minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalaina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an wahfazna minadh dhunubi wal atham. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.